adalah calon pasangan hidup. Temanya apa? Calon pasangan hidup. Hidup. Oke, kenapa bisa ambil tema calon pasangan hidup? Kita buka Kejadian 28 ayat 1. Waduh. Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Loh, teman-teman, ini cerita apa tentang Ishak memanggil Yakub. Nah, Yakub itu siapa? Yakub itu adalah anak murid. Ishak adalah teman-teman, Ishak adalah pangeran. Ishak itu pangeran. Amin. Yakub itu adalah anak muridnya. Amin. Anak rohaninya. Jadi teman-teman, kenapa Yakub memberkati serta memesan kepada jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan? Kenapa teman-teman? Perempuan Kanaan ada perempuan yang tahu sendiri udah. Kalau udah membaca firman Tuhan. Amin. Jadi malam ini kita belajar. Masih banyak kaum muda Kristen yang kurang mengerti arti dari memiliki pasangan hidup. Sehingga banyak hanya asesalan dalam memilih dan hanya mengikut keinginan nafsu saja. Seringkali di dalam hidup kita, oh, saya pengen punya pacar, tuh status doang. Nah, ingat teman-teman, mencari pasangan hidup atau mencari pasangan hidup itu harus fokus. Amin. Kenapa tema hari mencari pasangan hidup? Karena banyak anak-anak Tuhan gagal dalam hubungan. Kenapa? Karena salah memilih pasangan. Amin. Kita memilih pasangan karena nafsu dunia. Terus keinginan semata. Oh, dia udah punya pacar, saya belum punya pacar. Iri. Amin. Ingat, pacaran itu adalah kunci sebelum menuju ke pernikahan. Artinya, ketika kalian udah memiliki pacar, kuncinya adalah apa? Bertahan supaya melanjut dalam hubungan serius. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kenapa kita sering memilih asasalan dalam hubungan? Kenapa kita sering gagal dalam hubungan? Karena memilih asasalan, nggak komitmen, nggak konsisten, atau selingkuh. Amin. Kenapa perselingkuhan bisa terjadi? Karena dia hanya ingin semata, hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Amin. Makanya 2 Timotius 2 ayat 22 menjelaskan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dan mereka, dan berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kalau kita mau memiliki pasangan hidup, mulai dari hati yang murni. Amin. Benar-benar menginginkannya, hati yang murni, hati yang tulus. Amin. Kalau kita mencintai pasangan kita, begini teman-teman, mencintai itu berbeda dengan komitmen, berbeda. Kalau mencintai dan komitmen udah bersatu, itu namanya sentuh jempol. Bukan nafsu, tapi keinginan Tuhan. Amin. Kenapa anak-anak muda zaman sekarang bisa jatuh dalam dosa? Karena keinginan hawa nafsu. Makanya sebelum kalian punya pasangan, milikilah hati yang murni, miliki hati yang kudus. Amin. Mencari pasangan hidup bukan mencari kayak itu ya, mencari permen. Bukan, teman-teman. Mencari pasangan hidup artinya seumur hidup. Amin. Kalau kalian mau mencari pasangan hidup, mencari dengan sungguh-sungguh. Milikilah hati yang murni. Nah, beberapa tindakan salah mencari pasangan hidup dan menjalani pada masa pengenalan pasangan dan pacaran yang salah antara lain. Antara lain nih teman-teman. Gini, mencari yang cantik luarnya saja. Sering kita, yang cowok khususnya nih, mencari pasangan, oh ini cantik, bisa kali jadi pacar saya. Kalau cewek jawab apa? Hidung belang. Amin. Tapi teman-teman, kalau kita mencari dari hati yang murni, dari hati yang tulus, jangan lihat cantiknya, gantengnya. Ingat, seberapa dia pengalaman pribadi dengan Tuhan, seberapa pengalaman dia dengan Tuhan, seberapa karakter yang mengikut Tuhan.
Amin. Dan juga mencintai seseorang itu bukan karena umur. Nikah itu bukan karena umur, tapi dengan hati yang benar-benar penuh dengan tanggung jawab sama Tuhan. Amin. Kata pernikahan itu adalah suci, teman-teman. Jadi udah nggak bisa cerai. Jadi pernikahan yang sesungguhnya adalah benar-benar mencintai dengan Tuhan. Nah, yang kedua, mencari yang pintar. Oh, kalau khusus cewek cowok nih. Oh, dia pintar, saya pacaran sama dia. Oh, saya ganteng, oh saya pacaran dia. Jangan kayak gitu, teman-teman. Tapi lihat karakternya. Gini, teman-teman. Yang tindakan salahnya itu yang pertama, di luar mencari pasangan itu hanya cantik dan luarnya saja. Artinya mencari dari luar saja. Cantik gantengnya dari luar saja. Bener nggak? Yang pertama. Yang kedua, mencari yang pinter. Ingat, pinter itu banyak. Tapi kalau orang pinter-pinter bener, tapi nggak punya hikmat, mohon maaf, lebih baik jangan pacaran. Lebih baik jangan diambil. Tapi kalau pinter, terus pengalaman pribadi dengan Tuhan, seorang yang benar-benar takut akan Tuhan, seorang yang benar-benar mengerti kemampuan Tuhan, itu kalian boleh ambil. Amin. Tapi nggak ada, tapi kita proses. Amin. Yang ketiga, mencari yang sukses duniawi. Wow, itu kalau kalian mencari sukses duniawi, senang di dunia aja, di akhirat nanti nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena pikirannya, pola pikir belum pembaruan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Amin. Tolong Kalisa buka kamera dong. Karena ini firman Tuhan, teman-teman. Ya tolonglah buka aja, buka. Apa-apa buka aja. Oke. Mencintai karena dunia doang. Sukses. Saya sukses. Ingat teman-teman, kesuksesan bisa Tuhan ambil. Ketika kalian mencari pasangan sukses, bisa Tuhan ambil dalam sekejap. Artinya, carilah yang benar-benar takut akan Tuhan, komitmen, dan sungguh-sungguh melayani bareng. Amin. Yang tidak peduli berbeda iman. Wah, ini berbeda iman ini. Kenapa kita sering gagal? Beda iman. Oh, saya beda iman, nggak apa-apa. Yang penting gas, kaya gas. Ingat teman-teman, kekayaan kalian bisa Tuhan ambil dalam sekejap. Tapi kalau iman kalian teguh bersama dengan Tuhan, itu luar biasa. Amin. Yang keempat, melakukan hubungan di luar nikah. Aku nggak menyebut namanya. Amin. Itu nggak boleh. Karena pernikahan itu kudus. Ketika kalian masih pacaran, jagalah kekudusan. Amin. Nih, Alkitab menegaskan beberapa dalam memilih dan menjalani masa pengenalan, pacaran, dan calon hidup antara lain. Yang pertama kita belajar cari yang seiman. Ingat teman, cari yang seiman. 2 Korintus 6 ayat 14. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan dengan orang-orang tak percaya, sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Ingat teman-teman, kita harus cari pasangan seiman. Artinya seimbang. Amin. Artinya seimbang. Jangan ketika misalnya pacarannya beda agama lah, beda-beda, aku bilang itu nggak boleh. Kenapa? Harus seimbang. Kenapa? Karena kesatuan iman. Amin. Kejadian 2:18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan itu dengan dia, yaitu pasangan hidup kalian. Amin. Artinya pasangan seiman akan saling membangun. Yang pertama membangun, mendorong untuk lebih mendekat pada Tuhan. Pasangan seiman mendorong untuk mendekat lebih kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berpacaran artinya masa pengenalan dilakukan dengan sopan. Tidak boleh tidak kudus atau tercemar. Ingat teman-teman, selama pacaran kita harus menjaga kesopan santunan, menjaga kekudusan. Amin.
Oke, 1 Tesalonika 4, 5 dan 7. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya kamu orang ini jaga perilaku saudara-saudara dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas semuanya. Ini seperti yang telah kami katakan, tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa teman cemar, tetapi melainkan apa yang kudus. Artinya teman-teman, kita harus menjaga kekudusan. Ingat, kita anak Tuhan, kita harus menjaga kekudusan. 1 Korintus 3 ayat 5. Yang melakukan tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan sendiri, yang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya teman-teman, kita harus menjaga kekudusan. Ketika kalian pacaran, kalian harus menjaga kekudusan. Kalau kalian sayang sama pasangan kalian, jagalah kekudusan. Jangan cemarkan. Amin. Jangan melakukan hal-hal di luar kesopanan atau tindakan hawa nafsu. Artinya jangan, teman-teman. Amin. Yang ketiga. Wah, ini paling susah. Hindari hubungan di luar nikah atau pencabulan. Imamat 18 ayat 17. Janganlah kau siapkan auratmu seorang perempuan dan anak-anak perempuan. Janganlah kau ambil anak-anak perempuan dari anak laki-laki dan dari anak perempuan untuk menyiapkan aurat, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan musim. Itu nggak boleh, teman-teman, di luar nikah. 1 Korintus 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan ku ambil anggota Kristus menyerahkan kepada pencabulan? Sekali lagi tidak. Sekali lagi tidak, kata firman Tuhan. Amin. Ini cerita tentang Rasul Paulus di Korintus. Korintus adalah itu jemaat yang paling setia. Korintus itu jemaat yang paling benar-benar tahu. Tapi ingat, hal itu susah dilakukan. Pencabulan merupakan cemar, najis di hadapan Tuhan yang mendatangkan kutuk dalam hubungan rumah tangga yang akan dibangun kelak. Artinya teman-teman, jangan. Ini artinya jangan, teman-teman. Jaga kekudusan. Amin. Yang keempat, pastikan calon pasangannya sudah dewasa rohani untuk untuk bisa hidup mandiri. Kita harus pastikan pasangan kita untuk hidup mandiri. Amin. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang anak laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya teman-teman, kemandirian secara rohani dan jasmani adalah syarat utama kebahagiaan rumah tangga akan dibangun. Artinya syarat untuk kita membangun rumah tangga adalah kedewasaan. Amin. Yang kelima, poin yang terakhir, carilah pasangan yang komitmen dalam menghasilkan dan membesarkan keturunan ilahi. Malaki 2 ayat 15. Itu nanti kalian baca. Itu ada perkawinan dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan ilahi, bukan hanya anak biasa. Kita mendidik anak kita untuk masa depan. Amin. Artinya teman-teman, carilah benar-benar orang yang dewasa secara rohani, secara mental. Amin. Dan istri, tolong, itu benar-benar komitmen. Amin. Itu ada di Malaki 2 ayat 15. Amin. Nanti kalian baca Malaki 2 ayat 15. Itu nanti kita lanjut. Yang keenam, carilah pasangan yang komitmen setia dalam perkawinan, baik dalam suka maupun duka sampai kematian memisahkan. Itu ada Malaki 2 ayat 16. Terus Markus 10 ayat 9. Karena gini, pastikan calon pasanganmu adalah yang bisa membantumu dalam mencapai ketujuan adalah dalam perkawinan. Amin. Artinya teman-teman, masa pacaran ada masa mencari pasangan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan cemarkan hal-hal itu. Tapi kekudusan kalian jaga supaya mengalami sebuah kebahagiaan. Amin. Intinya teman-teman,
Pacaran boleh, mencari pasangan hidup boleh, tapi ingat, jangan hilang dari kenajisan. Hilangkan kenajisan, jagalah kekudusan. Oke, situ saja firman Tuhan. Nanti